Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, nikah merupakan jalinan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun yang harus dipenuhi, kemudian diikat dengan ijab dan qabul yang disebut dengan misaqon ghalidho. Pernikahan merupakan sunnah para nabi, mulai Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW, dan diikuti oleh umat beliau hingga sekarang. Setelah terjadi akad nikah, maka halallah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Para pemirsa, ada fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang dapat kita ketahui dan dapat kita saksikan, baik lewat media-media sosial, media elektronik, maupun kita saksikan secara langsung di sekitar kita, bahwa ada sebagian dari masyarakat kita yang melakukan hubungan seksual sebelum menjalin ikatan pernikahan, yang mengakibatkan si perempuan hamil sebelum menikah, yang biasa disebut dengan kecelakaan. Pada umumnya, hubungan seksual sebelum menikah yang merupakan perbuatan zina itu dilakukan dengan sadar oleh laki-laki dan perempuan yang sedang kasmaran namun melanggar norma agama dan norma hukum. Atau bisa jadi seorang perempuan yang hamil sebelum menikah itu karena dilecehkan, karena diperkosa oleh laki-laki hidung belang yang bejat moralnya. Normalnya seorang perempuan itu akan hamil setelah menikah. Namun karena adanya hubungan seksual sebelum menikah tersebut menyebabkan perempuan menjadi hamil duluan sebelum menikah. Walau dirahasiakan dan ditutup-tutupi, kehamilan sebelum menikah itu pun kemudian diketahui juga oleh keluarganya, diketahui oleh para tetangganya, dan bahkan diketahui oleh khalayak rame. Untuk mencegah tersebarnya berita yang memalukan ini, yang pastinya merupakan aib bagi keluarga, biasanya pihak orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya, meski anak perempuan yang hamil tersebut masih berusia muda belia. Persoalannya adalah dengan siapa si perempuan hamil itu akan dinikahkan. Apakah harus dengan laki-laki yang menghamilinya, atau boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya? Lalu bagaimana hukum dari pernikahan itu? Dan bagaimana juga status anak yang akan lahir dari ibu yang sudah mengandung duluan itu? Untuk mengetahui jawaban-jawaban dari persoalan ini, mari kita simak video berikut ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka segala segi kehidupan manusia akan terpengaruh olehnya, baik dalam hal-hal yang positif maupun dalam hal-hal yang negatif, terutama dalam hal gaya hidup, perilaku, dan pola tingkah anak-anak muda zaman now. Kaitannya dengan ta'aruf dan praktek pergaulan pun sudah semakin meninggalkan norma-norma agama. Pergaulan bebas sudah tak menjadi tabu lagi. Kalau sudah begitu, maka taklah semakin banyak anak-anak perempuan belum menikah, tapi perutnya membengkak karena hamil. Dan kantor urusan agama dijadikan tumpuan dan harapan untuk bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Pendaftaran nikah di KUA harus melalui prosedur yang harus dilalui oleh semua pasangan calon pengantin tanpa kecuali, termasuk pasangan yang pihak perempuannya sudah hamil, yakni mulai dari pendaftaran online oleh pendaftar sendiri yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian setelah itu pergi ke KUA sambil membawa berkas dokumen dengan form yang sudah tersedia di desa atau kelurahan untuk dilakukan beberapa hal. Yang pertama, dilakukan verifikasi pendaftaran.
Kemudian yang kedua, dilakukan pemeriksaan dokumen. Yang ketiga, dilanjutkan dengan pembayaran biaya nikah di bank penerima setoran. Dan yang keempat, pembinaan atau bimbingan pranikah. Setelah itu, kemudian menunggu jadwal nikah sambil menyiapkan segala sesuatunya. Dan yang terakhir, pelaksanaan nikah dan pemberian buku nikah. Namun, jika ada persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi, misalnya salah satu atau kedua calon pengantin umurnya kurang dari 19 tahun, maka pendaftaran akan ditolak dan selanjutnya harus dimohonkan dispensasi umur dari pengadilan agama setempat untuk bisa mendaftar kembali di KUA. Lalu, bagaimana jika calon pengantin perempuan atau pengantin wanitanya sudah hamil? Perlu diketahui bahwa menikah dalam keadaan hamil adalah sah hukumnya, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam, yakni diatur dalam bab 8 tentang kawin hamil. Dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam disebutkan, ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat 2, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ayat 3, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 3, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Artinya, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Imam Baihaqi yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaskiyanna ma'ahu wala ghairihi." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak boleh menuangkan air spermanya di atas anak orang lain. Kemudian mengenai status atau kedudukan anak di luar perkawinan menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa sebagaimana anak sah, serta ia tak terlibat dalam kesalahan dan dosa dari orang yang menyebabkan ia lahir ke dunia. Hanya saja karena anak di luar perkawinan merupakan akibat dari suatu hubungan perzinaan dan bukan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka kedudukan nasab perwaliannya dalam perkawinan dan hak warisnya hanya dihubungkan dengan ibunya. Adapun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, ia memiliki kedudukan nasab perwalian dalam perkawinan dan hak warisnya dihubungkan pada ayahnya. Hal ini diatur dalam kompilasi hukum Islam bab 14 tentang pemeliharaan anak pasal 100 dan buku 2 kompilasi hukum Islam tentang hukum kewarisan pasal 186. Dalam pasal 100 disebutkan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian dalam pasal 186 disebutkan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Ketentuan dalam pasal 53, pasal 100, dan pasal 186 kompilasi hukum Islam yang menjadi jawaban atas persoalan menikah dalam kondisi hamil juga
menjadi jawaban mengenai status atau kedudukan anak yang lahir nanti sangat perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia supaya dapat memahami hukum dari persoalan-persoalan tersebut. Dan perlu disampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa kompilasi hukum Islam adalah produk fikih Indonesia karena merupakan serapan dari berbagai kitab klasik dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.